Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Yunus Hidayat akan menjawab soal UAS pada semester ganjil dari mata kuliah Sistem Operasi Program Studi Informatika. Yang pertama yaitu apa itu sistem operasi, jelaskan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna, membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi berfungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error pada penggunaan komputer yang tidak perlu. Soal kedua yaitu sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Karakteristik dari open source yaitu kode sumber terbuka, siapa saja bisa melihat, mengubah, dan mengembangkan kode sistem operasi. Yang kedua yaitu gratis atau berlisensi bebas. Sebagian besar distribusi open source dapat digunakan tanpa biaya. Keamanan lebih baik karena banyak orang dapat melihat dan memperbaiki bug dengan cepat, fleksibel dan dapat disesuaikan. Pengguna dapat mengubah sistem operasi sesuai kebutuhan mereka. Kurang dukungan resmi, yaitu biasanya tidak ada perusahaan tunggal yang bertanggung jawab atas support teknis meskipun ada komunitas yang aktif membantu. Karakteristik untuk closed source yaitu kode sumber tertutup, tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh publik, berbayar atau berlisensi. Biasanya pengguna harus membeli lisensi untuk menggunakannya. Dikembangkan oleh perusahaan tertentu, itu dikelola dan dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki hak eksklusif. Dukungan teknis resmi, ada layanan support resmi dari perusahaan pembuatnya. Keamanan dikendalikan oleh perusahaan. Update dan perbaikan keamanan hanya bisa dilakukan oleh pengembang resmi. Kurang fleksibel, pengguna tidak bisa mengubah sistem sesuai keinginan mereka. Untuk soal nomor 3 yaitu gambarkan skema dasar sistem komputer, yaitu dari pengguna menggunakan sistem operasi lalu dikerjakan oleh perangkat keras hardware yang terdiri dari CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input-output. Pengguna user adalah orang yang menggunakan komputer untuk menjalankan aplikasi atau program, berinteraksi dengan komputer melalui perangkat input, contohnya keyboard, mouse, dan menerima output melalui layar atau perangkat lainnya. Sistem operasi atau operating system itu bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input-output. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang menjalankan operasi komputer, terdiri dari CPU atau Central Processing Unit yang melakukan perhitungan dan eksekusi instruksi program. Memori atau RAM atau Random Access Memory adalah penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Data di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. Penyimpanan atau storage adalah tempat penyimpanan permanen untuk sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Perangkat input-output yaitu adalah alat untuk memasukkan data dan alat untuk menampilkan hasil. Soal nomor 4 yaitu jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Perangkat input atau input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh perangkat input yaitu yang pertama keyboard untuk mengetik teks dan memasukkan perintah, lalu mouse untuk mengontrol kursor dan memilih menu di layar, lalu scanner untuk memindai dokumen atau gambar ke dalam komputer, lalu joystick untuk mengontrol permainan aplikasi simulasi,
lalu selanjutnya itu mikrofon untuk memasukkan suara ke komputer, lalu yang terakhir yaitu webcam untuk menangkap gambar atau video secara langsung. Perangkat proses atau processing device adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengolah data yang dimasukkan melalui perangkat input. Contoh perangkat proses yaitu CPU atau Central Processing Unit yang memproses semua instruksi dari perangkat lunak dan perangkat keras. GPU atau Graphic Processing Unit yaitu proses khusus yang menangani pemrosesan grafis. Chipset motherboard yaitu menghubungkan berbagai komponen komputer agar dapat bekerja bersama. ALU atau Arithmetic Logic Unit yaitu bagian dari CPU yang menangani operasi aritmatika dan logika. CU atau Control Unit itu bagian dari CPU yang mengontrol jalannya instruksi dan mengatur komunikasi antar komponen. Perangkat output atau output device adalah perangkat keras yang menampilkan hasil dari pemrosesan data yang dilakukan oleh komputer. Contoh perangkat output yaitu monitor, menampilkan teks, gambar, dan video kepada pengguna, printer, mencetak dokumen atau gambar ke dalam kertas, speaker, mengeluarkan suara dari komputer, headphone, menghasilkan output suara secara pribadi, dan proyektor, menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar besar. Lalu ada selanjutnya yaitu perangkat memori digunakan untuk menyimpan data baik secara sementara maupun permanen. Contoh perangkat memori yaitu ada RAM, Random Access Memory, menyimpan data sementara saat komputer aktif, atau ROM, Read Only Memory, berisi firmware atau instruksi dasar komputer yang tidak bisa diubah. HDD atau Hard Disk Drive, penyimpanan dengan kapasitas besar menggunakan piringan magnetik. SSD atau Solid State Drive, penyimpanan cepat berbasis chip tanpa komponen bergerak. Flash disk atau USB, penyimpanan portable berbasis memori flash dan memory card atau micro SD, digunakan di perangkat mobile untuk menyimpan penyimpanan tambahan. Soal kelima yaitu jelaskan langkah menginstal Windows 10. Persiapan sebelum instalasi yaitu siapkan USB bootable Windows 10 minimal 8 GB untuk digunakan penyimpanan Windows yang versi ISO bisa diinstal menggunakan Rufus atau Media Creation Tool. Lalu pastikan file penting sudah di backup karena semua data di drive system akan terhapus. Atur BIOS agar boot dari USB atau DVD biasanya dengan menekan tombol F2, F12, Del atau Escape saat komputer dinyalakan. Itu biasanya tergantung dari merek komputer atau laptopnya. Langkah instalasi Windows 10 yaitu yang pertama boot dari USB atau DVD. Masukkan USB bootable yang sudah ada file Windows 10 ISO-nya ke komputer, lalu restart komputer, lalu masuk ke BIOS atau WP, tekan F2, F12 atau Del sesuai merek laptop atau PC, pilih boot dari USB atau DVD, lalu tekan Enter. Selanjutnya yaitu pilih bahasa dan format waktu. Setelah Windows 10 loading, pilih language to install, pilih English atau bahasa Indonesia. Time and currency format, pilih lokasi sesuai yaitu Indonesia, keyboard or input method, pilih US, lalu klik next, lalu setelah itu tinggal klik install now. Selanjutnya itu pilih edisi Windows 10, pilih versi sesuai kebutuhan, contoh Windows 10 Home itu untuk pengguna biasa, atau Windows 10 Pro untuk bisnis atau fitur tambahan, lalu klik next. Selanjutnya yaitu setuju lisensi Windows tentang I accept the license term, lalu klik next. Lalu selanjutnya pilih jenis instalasi, pilih custom atau install Windows only, advance sesuai instalasi bersih, hapus sistem lama. Selanjutnya itu partisi hard drive. Jika ingin instalasi baru, pilih partisi drive 0, partisi 1, biasanya di drive C,
klik delete, lalu zoom untuk membuat partisi baru, lalu klik next untuk melanjutkan. Proses instalasi berjalan, Windows akan mulai mengcopy file dan menginstal, butuh waktu kurang lebih sekitar 10-30 menit. Lalu setelah selesai, komputer akan restart otomatis. Selanjutnya itu atur preferensi Windows 10, pilih privasi setting, dan pilih privasi setting yang diinginkan lalu klik save. Tunggu beberapa menit hingga Windows selesai menyiapkan desktop dan komputer sudah siap untuk digunakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.